Resmi sudah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk masa jabatan 2024 hingga 2029 mendatang. Komisi Pemilihan Umum KPU tuntas menggelar rapat pleno terbuka dengan mengusung agenda penting, yakni menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 Rabu kemarin. Dalam rapat pleno terbuka itu, KPU turut mengundang pasangan calon Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Namun hanya pasangan Anies Mohaimin yang hadir memenuhi undangan itu. Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka kemudian menyampaikan pidato perdana usai ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Dalam pidatonya, Prabowo mengakui adanya persaingan yang diliputi perdebatan panas saat berkontestasi. Tetapi sesungguhnya itulah demokrasi yang diharapkan rakyat Indonesia. Prabowo pun menyadari jika ada pihak yang kecewa dalam Pilpres 2024, tetapi Prabowo berharap semua pihak bisa kembali bersatu untuk membangun bangsa. Lantas, apakah ajakan Prabowo untuk kembali bersatu untuk membangun bangsa disambut baik oleh rival-rivalnya di Pilpres 2024 lalu? Benarkah Prabowo ingin merangkul semua lawannya untuk bergabung dalam pemerintahan yang akan segera dipimpinnya? Tim TV One mengabarkan. Rakyat berharap, dan saya tangkap lebih dari berharap, rakyat menuntut pimpinan elit, pimpinan politik, pimpinan masyarakat, pimpinan akademisi, pimpinan usahawan, pimpinan semua unsur masyarakat harus rukun. Ini harapan dan tuntutan rakyat kita. Berbeda adalah baik. Kita debat, tidak ada masalah. Kita adu argumen, adu gagasan, adu solusi. Tapi tujuannya harus sebesar-besarnya kepentingan, kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran rakyat kita. Itu tujuan kita. Saya akan mengajak semua kekuatan berbuat bersatu untuk bangsa. Tinggalkan perasaan-perasaan, tinggalkan sakit hati, tinggalkan tersinggung-tersinggungan. Tidak ada artinya hati tersinggung, hati sakit. Tidak ada artinya dibandingkan harapan dan tuntutan rakyat kita. Pertandingan telah selesai. Kita semua lelah. Dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas, yang kecewa. Mas Anies, Mas Mohaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau kontestan itu, ya kan, tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan. Dan saya terima kasih kepada Mas Anies dan Mohaimin. Juga saya terima kasih sama Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Ya, selain dihadiri oleh calon presiden dan juga wakil presiden, rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih ini juga dihadiri oleh tamu undangan lainnya dan berbagai peristiwa menarik pun terjadi selama penetapan berlangsung.
Usai menyampaikan pidato Presiden terpilih, Prabowo Subianto langsung menyalami Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Prabowo bahkan terlihat gemas dengan Anies yang selama ini menjadi lawan tandingnya di Pilpres. Prabowo dan Gibran kemudian menyalami satu persatu komisioner KPU, ketua umum partai politik, baik pendukungnya maupun dari paslon lainnya, serta pejabat yang diundang dalam penetapan tersebut. Dari tim pemenangan Prabowo Gibran yang hadir juga tampak Titi Soeharto dan putranya, Didit Hadi Prasetyo. Ya, kemarin kita sudah sama-sama menyaksikan penetapan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Langkah politik ke depannya dari keduanya ini seperti apa? Kalau kita lihat kemarin Prabowo Subianto langsung gencar merapat ke PKB, bersilaturahmi katanya. Ya, betul. Nah, kita akan bahas di Dialog Apa Kabar Indonesia pagi hari ini, pemirsa, bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir dan juga tersambung melalui sambungan virtual. Kita sapa terlebih dahulu yang sudah hadir di studio bersama kita. Ini sudah ada Bang Idrus Marham, Sekretaris Tim Strategis Prabowo Gibran, sekaligus Ketua Dewan Pembina Bapilu Golkar. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Sehat? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sebelah Bang Idrus juga ini sudah hadir analis politik, ada Mas Adi Praitno. Selamat pagi, Mas Adi. Sehat? Selamat pagi, alhamdulillah sehat selalu, Vena. Pagi, Mas Adi. Oke, tersambung juga melalui virtual, pemirsa. Ini sudah hadir bersama kami ada Bang Refli Harun, tim hukum 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Selamat pagi, Bang Refli. Pagi, Bang Refli. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cadas betul ini pagi-pagi di Bang. Cadas Kan di pagi-pagi. studio sama Bang Idrus nih. Cadas. Salam cadas. Salam cadas. Oke, dan yang terakhir juga sudah bergabung bersama kami. Ya, ada Aryo Seno Bagaskoro, politisi PDI Perjuangan. Ini mungkin sudah tersambung. Mas Seno, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Seno. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Vena, Mbak Rate. Semangat selalu. Pagi, terima kasih Pagi, waktunya Mas Bapak Seno. semua. Izin saya mau ke Mas Seno dulu. Mas Seno, kemarin penetapan KPU jelas sudah Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih 2024-2029 sudah menyatakan akan merangkul semua pihak, lawan dan juga kawan, Ya. hilangkan sakit hati, hilangkan kekecewaan ini demi kepentingan bangsa dan juga negara. Mas Seno, kenapa kemarin PDI Perjuangan ini tidak hadir? Apakah kalau nanti ada upaya merangkul ini nggak siap ya? Karena melihat kemarin juga nggak hadir, apakah juga masih memberikan jarak nantinya? Ya gini Mbak, sebenarnya kan secara konstitusional hukum masih ada satu prosedur lagi yang sedang dijalani oleh PDI Perjuangan. Tidak hanya di MK loh, kemarin kami menyampaikan gugatan, tetapi juga di PT UN terhadap KPU. Dan itu kemudian di sidang dismisal pada saat hari yang sama dengan hari persidangan putusan Mahkamah Konstitusi telah disampaikan bahwa ternyata dikabulkan yang terjadi di PT UN. Jadi secara hukum sebenarnya kami masih bersengketa di sana yang itu akan bergulir. Jadi secara hukum sebenarnya belum selesai kalau ngomong tentang proses tentang kritik kami terhadap proses pemilu kemarin. Secara umum sikap partai PDI Perjuangan telah disampaikan oleh DPP pada saat MK menetapkan putusan sidang. Dan putusan itu jelas memantik respon sikap kami, yaitu kami menganggap bahwa putusan itu meskipun kami sadar bahwa Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional court tertinggi yang mana sifatnya adalah binding and final, tetapi kami juga memberikan kritik bahwa dengan terjadinya penolakan secara menyeluruh atas apa yang menjadi gugatan kami dan tim 01, maka ini memberikan ruang bagi tumbuhnya kembali authoritarianism, populisme, yang itu bermasalah bagi pemilu-pemilu berikutnya. Apalagi ada fakta bahwa ada 3 hakim MK yang melakukan dissenting opinion. Jadi kalau bicara tentang masalah rangkul-merangkul, saya rasa ya nanti dululah, ini kita masih bersengketa di PT UN, kemudian masih ada sikap-sikap politik yang kami rasa harus kami kritisi, sehingga posisi itu bagi kami tidak kalah mulia dibandingkan kemudian cepat-cepat bicara tentang pertemuan-pertemuan di tingkat elit. Saya rasa itu, Pak.
Oke, jadi bisa dikatakan bahwa absennya PDI Perjuangan, Ganjar Mahfud, bahkan Puan Maharani dalam penetapan presiden dan wakil presiden kemarin ini adalah sikap dari PDI Perjuangan yang belum siap untuk dirangkul oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka? Enggak lah, kalau itu soal teknis saja. Mas Ganjar kan sudah menyampaikan bahwa beliau bahkan merasa tidak menerima undangan dari KPU. Jadi cross-check-nya ke KPU saja. Kalau Mas Ganjar kan merasa tidak menerima. Dan kemarin sejauh yang saya tahu beliau langsung kembali ke Jogja. Karena buat beliau ya setelah MK selesai, ya kalau bicara tentang pemilu elektoral, bicara tentang kompetisi elektoral ya sudah selesai. Acaranya sudah selesai. Oke, saya izin mau ke Mas Refli. Mas Refli, kalau kemarin kan dari 01 semua hadir ya, baik Anies, Baswedan dan juga Caimin beserta partai pendukungnya. Nah, ini menggambarkan apakah sudah cukup terbuka nantinya ruang untuk Prabowo Subianto mengajak dari 01 untuk bergabung nantinya, merangkul semua pihak termasuk lawan politiknya? Ya, saya ini tidak representatif mengatakan bahwa mewakili 01 lagi. Kontestasi presiden sudah selesai. Saya kira tim hukum sudah selesai ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ditanyakan kepada saya bagaimana sikap 01, ya baiknya memang ditanyakan langsung kepada Anies dan Muhaimin serta partai-partai pendukungnya. Kalau saya pribadi ya berharap mereka yang memang tidak menang ya tetap berada di kubu oposisi sehingga ada perimbangan. Karena saya khawatir ada cara berpikir yang keliru dari presiden terpilih seolah-olah membangun negeri bersama-sama itu harus bersama-sama dalam pemerintahan. Satu. Yang kedua, yang namanya kemajuan atau pembangunan itu seolah-olah bidangnya itu harus ekonomi saja. Kemakmuran itu lepas dari kemiskinan dan lain sebagainya. Padahal kita membangun itu tidak hanya ekonomi, tapi juga politik. Misalnya soal demokrasi. Sejauh mana presiden yang baru terpilih ini komit terhadap demokrasi. Karena kalau seandainya misalnya pemilihannya tidak demokratis, penuh kecurangan, misalnya paling tidak menurut dissenting 3 hakim konstitusi, maka saya khawatir presiden yang baru itu tidak berkepentingan untuk membangun demokrasi, terutama demokrasi elektoral yang bersih, yang jujur dan adil, karena disinsentif terhadap kemungkinan terpilih kembali. Jadi justru yang kita ingin tekankan adalah check and balances, ya, kemudian perimbangan antara kekuatan politik dan antara state and civil society itu harus tetap dijaga kalau negara kita ingin menjadi negara yang kuat dan maju. Karena bagaimanapun kekuasaan harus dikontrol. Begitu. Oke, saya mau ke Bang Idrus. Bang Idrus, walaupun tadi Bang Refli mengatakan sudah tidak lagi bisa dianggap mewakili dari 01 ya. Tapi kalau melihat Mas Seno mengatakan udah nanti dulu deh soalnya masih berproses nih di petunnya. Tadi dikatakan dari sisi Mas Refli mengatakan bahwa ya kalau bisa nggak usah semua pihak diajak masuk, harus ada oposisi juga, harus ada check and balance-nya. Check and balance-nya. Ya pertama ke Bang Rapli, salam cadas. Bang Aryo, Keren, cadas. Jadi pertama begini, kalau kita ingin memahami seseorang, kita harus memahami secara komprehensif. Sebab nanti pemahaman terhadap diri misalkan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, itu nanti ada korelasi dengan pernyataan-pernyataan dan langkah-langkah yang diambil. Itu yang pertama. Nah, saya cukup lama dengan beliau di Super Semar, kemudian waktu 2014, 2 tahun lebih, saya jadi ketua koalisi, jadi relatif lebih banyak berkomunikasi. Nah, saya ingin katakan begini, apa yang ditampilkan oleh Pak Prabowo dengan Mas Gibran di kemarin itu, ada 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana beliau langsung menyalami orang-orang yang hadir, termasuk Anies dan lain-lain sebagainya. Saya kira ini betul-betul sebuah perilaku yang patut menjadi teladan. Kemudian yang kedua adalah pidato yang disampaikan. Nah, yang pertama adalah Pak Prabowo berpandangan bahwa persoalan hukum memang sudah selesai, final and binding di Mahkamah Konstitusi. Tetapi masalah sosial politik ini belum selesai. Ini perlu langkah-langkah konsolidasi. Apalagi ini mohon maaf
Mas Adi. Ya. Ya kalau misalkan saya katakan kecenderungan demokrasi kita kemarin yang kita praktekkan itu adalah demokrasi harus antagonistik. Kenapa, Bang? Ya itu kan cenderung pada seakan-akan pertentangan, perbedaan, ada konflik, ada apa, itu yang lebih dikedepankan daripada yang lain. Ya. Nah mestinya segera setelah selesai persoalan hukum secara serta-merta perubahan perilaku dan arah orientasi pergerakan kita betul-betul satu kesatuan yang utuh. Itulah sebabnya yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah bukan dalam hati merangkul, tapi mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Indonesia, kita ini adalah satu. Kita ini adalah satu keluarga, dan memang dalam pidato-pidato Bung Karno misalkan kita pelajari dalam 1 Juni itu lebih mengedepankan bahwa Indonesia harus dibangun dalam asas kekeluargaan. Gotong royong. Dan di situ ada semangat kebersamaan, ada semangat kekitaan, ada semangat persaudaraan. Tetapi karena ini masalah sosial ya Mbak Rati, Mbak Pena, ini adalah perlu proses. Nah kan ini adalah proses, perlu konsolidasi. Nah itulah sebabnya maka ajakan dan lain-lain sebagainya. Nah persoalan, kemudian yang kedua disampaikan kemarin, dalam rangka untuk mengkonsolidasikan itu, sejatinya kita konsisten, dan saya kira Salam Cadas ini setuju, secara konsisten kita mengedepankan ya politik gagasan. Jadi ide dan gagasan sebagai instrumen kita untuk apa? Untuk menjadi instrumen pelayanan kepada rakyat, memberikan kemanfaatan kepada rakyat, dan ini. Dan ini nanti akan panjang kalau kita ingin jelaskan ya. Tapi saya nanti kalau saya jelaskan seperti apa, paling tidak ada 5 tahap dalam rangka konsolidasi itu. Nah oleh karena itu saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah ajakan, dan persoalan ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan itu adalah pilihan politik. Dan saya sebagai orang yang selama ini malang melintang di partai, itu adalah sebagai sebuah strategi. Kalau kita bicara tentang strategi pilihan politik, berarti efektif mana kita berperan untuk rakyat atau di luar atau di dalam. Nah, itu nanti mungkin bisa. Ini masalah efektivitas, ini masalah strategi. Politik sudah selesai. Indonesia menganut asas kekeluargaan dan semua harus bersatu lagi. Begitu Bang Indra. Lagi. Nah, persatuan itu mengedepankan ide dan gagasan. Baik. Gitu loh. Nah, saya penasaran pandangan dari Mas Adi Praitno ini melihat politik merangkul yang sudah digencarkan oleh Prabowo Subianto pasca penetapan ini sudah tepatkah, atau sebetulnya banyak pihak yang perlu dulu cooling down dulu, tunggu waktu move on dulu. Ditahan dulu Mas Adi, nanti dijawab sesaat lagi. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kami ajak Anda untuk kembali berdialog bersama narasumber. Tapi tadi pertanyaan menggantung untuk Mas Adi Praitno. Ini politik merangkul Prabowo sudah semakin gencar dilakukan pasca penetapan. Ini sudah tepatkah dilakukan saat ini, atau pihak lawannya sebetulnya masih perlu waktu untuk cooling down, move on dulu? Kalau bicara tentang merangkul dalam konteks menyamakan persepsi bahwa Pilpres sudah selesai, saya kira oke. Kalau tafsir dari merangkul itu harus mengajak mereka dalam koalisi bersama, harus sharing power jadi menteri, saya kira kurang tepat ya. Saya dari awal selalu mengatakan bahwa haram hukumnya bagi partai nomor 1 dan 3 bergabung dengan kubunya Prabowo Subianto. Kenapa haram, Mas Adi? Ya jelas dong, mereka kan menuduh hasil Pilpres itu penuh dengan kecurangan. Kan lucu orang yang menuduh curang hasil pemilunya mau bergabung dengan hasil pemilu yang dianggap curang. Jadi supaya ada pernyataan dan sikap politik yang inline dan sama. Jadi supaya panggung depan dan panggung belakang sama. Betul. Gitu ya, jangan panggung belakang minta masuk koalisi, panggung depan minta didiskualifikasi gitu. Artinya apa? Kalau memang partai-partai 1 dan 3 ini mengatakan hasil Pilpres kali ini curang, untuk apa bergabung dengan hasil pemilu yang curang? Tapi kan partai politik butuh juga untuk keberlangsungan. Kalau nggak masuk dalam pemerintahan bagaimana? Itulah problemnya. Saya sering mengatakan di tempat ini juga, seringkali narasi-narasi dan tuduhan kecurangan itu hanya lip service, hanya di permukaan. Karena secara prinsip setelah Pilpres usai, KPU memutuskan, MK juga memutuskan siapa yang memenangkan Pilpres. Partai-partai yang selama ini menuduh ada indikasi kecurangan, ada kedoliman dalam Pilpres, itu berkongsi menjadi satu sama yang lain. Bagi saya, apa yang kemudian muncul dalam pikiran kita? Elitlah yang sebenarnya memprovokasi rakyat. Mereka yang kemudian memberikan contoh yang tidak baik
bahwa sebenarnya kecurangan itu hanya sebatas narasi karena dia dirugikan secara elektoral. Ya. Bahkan kalau mau konsisten sebenarnya, kalau saya di kubu 1 dan 3, saya akan mengatakan nggak boleh bergabung dengan Prabowo. Haram dan Gibran. hukumnya. Haram hukumnya, karena Jadi, itu adalah hasil pemilu yang menurut mereka terindikasi penuh dengan kecurangan. Ini yang disebut dengan konsistensi antara pernyataan dan sikap politik. Tapi iman politik partai-partai oposisi saat ini kayaknya nampaknya gampang digoyah deh. Mulai goyah. Tapi begini. Bukan hanya gampang ya menurut saya. Memang politisi ini kan ujung-ujungnya bagaimana mendapatkan kekuasaan. Udah itu aja kok, dapat menteri, dapat jatah. Yang lain-lain untuk rakyat, untuk publik saya nggak terlampau percaya. Kalau mau jujur, jika ada partai 1 dan 3 mau bergabung dengan Prabowo dan Gibran, tanyakanlah ke para pendukungnya. Setuju tidak bergabung? Kalau nggak setuju jangan bergabung. Nah, gimana Kalau nih, setuju Bang baru Idrus? bergabung. Jadi gini ya. Jadi ini kan kita ini kadang-kadang ahli tafsir semua. Jadi apa disampaikan oleh memang ini adalah dukung politik ya. Jadi ini menafsirkan dan nanti Untung nggak disebut ahli nujum. teman saya Salam Cadas ini kan luar biasa juga. Nah, saya ingin mengatakan begini. Pernyataan Pak Prabowo sekali lagi adalah pernyataan yang tulus menyampaikan ini kita satu keluarga ini. Oke, mengajak Dan begitu ya. sekaligus menyampaikan Mas Adi bahwa sekarang presiden sudah terpilih ini saya. Ya. Hentikanlah polarisasi yang mungkin terjadi selama ini. Ada kubu ada, ini kubu ada, tidak. Sekarang satu pemimpin. Kan itu kan masalahnya. Jadi Pak Prabowo mengatakan, jadi apa yang dikhawatirkan secara sosial selama ini ada polarisasi terjadi, ada pendukung si A, ada pendukung si B. Ini sudah selesai pemilu ini. Oke. Presiden hanya satu. Membuka Wakil babak baru. presiden itu satu, buka babak baru. Oke. Nah kemudian yang kedua, jadi begini, kan juga ada komitmen kita Mas Adi, bahwa kita menyadari dari pemilu ke pemilu pasti tidak sempurna pemilu, Ya. itu ada kekurangan. Oke. Tetapi mari kekurangan ini kita jadikan sebagai dasar untuk penataan ke depan. Baik. Makanya dari awal kami dari tim kajian strategis, Prabowo Gibran ini sudah membuat suatu rekomendasi perlunya ke depan ini penataan masalah yang namanya etik kehidupan kebangsaan itu, etika kehidupan kebangsaan yang oleh Bang Jimli sekali lagi, kalau tadi beberapa kali mengungkapkan, saya juga beberapa kali mengungkapkan di sini, perlunya segera ditindaklanjuti, Ya. TAP MPR nomor 6 itu tentang etika kehidupan kebangsaan. Oke. Jadi ada ini supaya nanti jangan lagi ada perdebatan-perdebatan dan tuduhan tanpa dasar, kurang etik, tidak bermoral. Oke. Nah, Kalau itu saya setuju, Bang. Nah, iya makanya jadi masih ada satu tambah biar nanti Masih ada satu lagi. Singkat saja, Pak. kemudian Mas Adi. kita juga sudah merekomendasikan supaya Ya. segera, dan ini saya kira ini Salam Cadas ahlinya ini sebagai ahli tata negara. Nanti kita juga akan tanyakan pendapatnya ini ke bahwa Bang Refli. evaluasi terhadap Undang-Undang Dasar 45 kita sebagai hasil Baik. amandemen 4 tahap itu. Ya. Itu kan perlu evaluasi dan banyak catatan-catatan, Ya, karena oke. itu perlu segera Baik. di amandemen dalam rangka penataan. Oke, siap. Banyak catatan. Bang Idrus, Catatan. sedikit Mas Adi sebelum kita ke Mas Eno dan juga Mas Refli. Ya secara prinsip saya setuju, Pilpres sudah usai, polarisasi harus dihentikan, gontok-gontokan juga harus diakhiri. Tapi kan mengakhiri konfrontasi dan gontok-gontokan nggak harus menjadikan mereka menteri kan. Biarkan aja mereka di luar, di tempat yang sunyi, menikmati jalan hidup politik mereka di Pilpres. Bahwa mengatakan ini hasil pemilu dengan penuh kecurangan, ya udah di luar dong. Mereka punya visi misi yang beda, mereka nggak setuju IKN, mereka nggak setuju pindah ibu kota, ya sudah nikmati. Oke. Untuk apa berkoalisi dengan orang yang jelas-jelas IKN akan dibangun, ibu kota akan dibangun, infrastruktur juga akan dimaksimalkan. Itulah yang saya selalu mengatakan, supaya visi misi ide-ide besarnya itu dipraktekkan dalam pola kehidupan politik mereka. Oke. Bukan hari ini tempe, besok tahu, repot ini barang pemilu jadinya, Bersatu Bang. bukan berarti semua berkoalisi begitu. Ya Mas Adi? berkoalisi saya kira oke, koalisinya ide dan gagasan. Kalau memang Prabowo Subianto dan Gibran gagasannya bagus, oke setujui. Kalau memang bertabrakan, ayo kritik. Tapi kan posisinya nggak harus di dalam. Seperti misalnya ada 8 agenda perubahan yang diberikan oleh PKB ke Prabowo dan Gibran. Jangan-jangan yang 8 itu adalah sesuatu yang selama ini berseberangan. Baik. Tentang IKN, yang nggak tentang hutang, yang selalu mereka sampaikan kepada publik. Baik, saya nanti mau ke Mas Eno dan juga Mas Refli. Kalau Mas Eno kan melihat tadi Mas Adi mengatakan ini haram nih sebenarnya hukumnya untuk 01 dan juga 03 nantinya untuk masuk dalam kabinet. Tapi tidak bisa ditafikan, suara PDIP ini kan juga tinggi di legislatif. Dalam arti dibutuhkan nantinya untuk memudahkan dari program-program yang akan dilakukan oleh Prabowo Gibran. Nanti seperti apa tanggapannya saat lagi tetap bersama kami.
Baik, saya mau lanjut pertanyaan ke Mas Seno. Tadi walaupun dikatakan dari sisi PDIP atau 03 ini belum terfikirkan, masih menunggu juga proses petun seperti apa. Tapi kalau kata Mas Adi, ini haram hukumnya Mas Seno kalau misalnya nanti PDIP masuk ke dalam koalisi. Tapi di sisi lain kan juga pemerintahan yang baru membutuhkan juga suara legislatif PDIP yang cukup tinggi untuk memuluskan nanti program-program di pemerintahan yang baru. Mas Seno bagaimana? Ya mungkin wajar saja kalau kemudian pemerintahan baru yang nanti akan segera dilantik membutuhkan situasi yang minim kritik. Karena di tengah proses pemilu yang kemarin kita rasakan demikian, berbagai macam situasi itu mengusik nurani publik tentang demokrasi, tentang etika dan lain sebagainya, maka pemerintahan ke depan basis legitimasinya menjadi satu persoalan yang serius. Jadi tentu untuk kritikus-kritikus yang kemudian berpotensi untuk terus melakukan kritik, tentu akan dilakukan upaya untuk meminimalisasi itu. Apalagi banyak publik yang kemudian menganggap bahwa hari ini di dalam internal pemerintahan atau calon pemerintahan Pak Prabowo nantinya ini sedang terjadi fenomena matahari kembar. Jadi kalau banyak orang yang mengatakan ada dua presiden hari ini di kabinet, presiden vertikal dan presiden struktural. Presiden strukturalnya namanya Pak Jokowi, presiden vertikalnya Pak Prabowo di dalam satu rapat kabinet. Maka situasi kebatinan itu mungkin yang menyebabkan akhirnya perlu dilakukan konsolidasi kekuatan politik di luar yang existing kemarin pada saat Pilpres. Tapi bagi kami, buat kami di PDI Perjuangan, ada banyak situasi lain yang hari ini lebih penting untuk kami bicarakan dan prioritaskan terlebih dahulu. Salah satunya misalnya adalah terkait konsolidasi persiapan menjelang bagaimana kita akan menghadapi pemilu pilkada di akhir tahun besok dengan pengalaman politik, background politik kemarin Pilpres dan Pileg yang demikian brutal dalam tanda kutip. Artinya ini menjadi satu persoalan kalau kemudian cara-cara seperti kemarin direplikasi di pilkada ke depan atau direplikasi lagi di Pilpres 2029 dan seterusnya. Jadi satu persoalan yang serius karena kita akan menghadapi banyak pemilu kalau kita masih menganggap kedaulatan rakyat itu penting. Maka sikap-sikap strategis partai, apalagi hari ini di geopolitik dunia kita melihat situasi Iran dan Israel menjadi sesuatu, perang Ukraina dan Rusia juga belum selesai. Maka di situasi tersebut kami harus memprioritaskan bagaimana kira-kira sikap-sikap strategis partai menghadapi isu itu di tengah kepercayaan rakyat kemarin yang menempatkan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu ketiga kali. Maka saat kemudian memposisikan diri nanti di dalam atau di luar pemerintah yang kami yakin kebatinan rakyat yang memilih PDI hari ini sangat ingin untuk berada di luar pemerintah, itu kami akan rumuskan di dalam rakernas partai akhir bulan Mei bulan depan. Yang nanti itu kemudian disiplin partai akan berlangsung. Jadi masih panjang, Mbak. Tapi kami sadar posisi bahwa hari ini kemudian pasti calon pemerintah yang akan dilantik membutuhkan melakukan suatu langkah-langkah konsolidasi elit agar kemudian itu bisa memudahkan jalannya program. Kami sangat menyadari itu. Oke, itu kalau dari PDI Perjuangan melalui Mas Seno. Ya. Oke, makan siang gratis Mas Seno. Saya mau ke Bang Refli kalau begitu. Bang Refli, ini kalau tadi disinggung oleh Mas Adi, haram hukumnya untuk 01 dan juga 03 kemudian merapat ke koalisi bersama dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Pandangan Anda seperti apa? Pentingkah check and balance ini dikedepankan? Oke. Ya, nampaknya masih ada kendala teknis. Bang Refli, ya kita akan coba menghubungi kembali. Saya mau ke Bang Mas Adi. Kalau Mas Adi kalau melihat nantinya kalau memang ada yang oposisi, ada yang masuk ke dalam koalisi, konfigurasi kabinetnya akan seperti apa? Apakah juga akan menjadi koalisi gemuk seperti dalam era pemerintah Pak Jokowi atau sebenarnya dengan angka 40% di DPR sudah cukup aja kali ini? Kalau melihat kecenderungan per hari ini sepertinya desain koalisi Prabowo dan Gibran itu koalisi sedang. Tidak gemuk dan tidak kurus. Oke, ideal dong. Karena ada kecenderungan hanya dua partai yang paling mungkin ya diajak berkoalisi, misalnya Nasdem dan PKB. Sementara PKS dan PDIP ini kan
hilal politiknya belum kelihatan apakah akan bergabung ataupun tidak. Minimal itu jika diukur antara pertemuan Prabowo Subianto yang belum pernah dilakukan dengan Megawati, antara menunggu status P3. Nah, itu yang panjang, termasuk misalnya belum ada pertemuan antara misalnya Prabowo dengan Presiden PKS. Ini kan menjadi tanda bahwa sebenarnya dua partai ini sangat mungkin akan berada di luar kekuasaan. Beda dengan PKB dan Nasdem. Kalau PKB dan Nasdem berkoalisi dengan Prabowo Subianto dan Gibran, itulah yang saya sebut sebagai koalisi sedang. Karena tidak semua partai politik akan diajak di dalamnya. Tapi bagi saya dua partai ini sudah kebanyakan. Bagi saya idealnya untuk kebutuhan mengamankan kepentingan politik parlemen, karena gabungan 4 partai pendukung Prabowo dan Gibran hari ini itu kan cuma 43%. Tentu itu tidak kondusif, parlemen itu akan banyak protes dan resistensi. Minimal hanya satu partai lah yang digabung. Tinggal pilih PKB atau Nasdem. Itu yang saya sebut sebagai koalisi minimalis. Yang penting kekuatan politik Prabowo dan Gibran sudah 50% plus 1. Selebihnya biarkanlah partai-partai itu berada di luar kekuasaan. Check and balances, oposisi, dia memberikan dissenting opinion, perbedaan-perbedaan pendapat dengan segala hal yang terkait dengan kebijakan Prabowo dan Gibran. Saya kira itu sehat, saya kira itu bagus dalam demokrasi kita. Meski belum pernah ada portofolio politiknya, karena salah satu cacat bawaan dalam sistem presidensialisme multipartai itu kan ada satu istilah yang disebut dengan presiden minority. Seringkali presiden yang terpilih itu dia minoritas di parlemen. Prabowo kemudian Jokowi dan SBY di periode pertama mengalami itu semua. Oleh karena itu berkoalisi dengan pihak yang kalah itu kewajiban. Cuman rumusnya mau ngajak banyak, mau ngajak sedang atau ngajak sedikit. Bagi saya ngajak sedikit aja, hanya sebatas untuk memperkuat parlemen gitu ya. supaya kalau ada voting, protes dan resistensi minimal parlemen ini aman. Kalau semuanya diajak koalisi, ini koalisi gemuk. Ini gemuk. Minim kritikan kalau kata Mas Eno jadinya. Bukan hanya mirip kritikan, semua kebijakan politik pemerintah yang tidak pro rakyat, yang ini tidak berpihak kepada kepentingan publik akan diwujudkan dan itu disahkan sebagai keputusan yang sangat kontroversial. Undang-undang KPK, revisi Undang-Undang ITE, kemudian Ciptaker dan seterusnya. Itu kan banyak diprotes oleh kelompok-kelompok aktivis dan masyarakat kita secara umum. Tapi karena parlemen ompong tidak punya sikap, mayoritas berada di kekuasaan. Jadi kebijakan yang sekalipun itu bertentangan dengan hati nurani rakyat, dia lolos sebagai sebuah kebijakan. Ini tentu bahaya bagi demokrasi. Baik. Oke. Bang Refli ini nampaknya sudah terhubung kembali. Bang Refli, ini pertanyaan tadi nih dari Mas Adi bilang haram hukumnya untuk 01 dan 03 kemudian merapat ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran berikutnya. Tapi kalau kita lihat bicara soal oposisi nampaknya banyak yang merasa dampak dari oposisi ini kurang menguntungkan. Seperti apa pandangan Anda? Kurang menguntungkan siapa dampak oposisi? Kurang menguntungkan dari sisi elektoral begitu, Bang? Oke, jadi gini, saya sepenuhnya setuju dengan pendapat Adi Prayitno, ya kan? Jadi kita harus membedakan orang yang murni di luar pemerintahan dengan orang yang sudah merasakan manisnya berada dalam pemerintahan. Jadi memang cara pandang Adi Prayitno dan Idrus Marham pasti berbeda. Kan begitu, karena kepentingannya berbeda. Itu satu. Yang kedua, ya kan? Yang kedua, saya sekali lagi tidak berpretensi mewakili kepentingan 01. Tetapi saya pernah mengatakan di samping Adi Prayitno waktu itu, kalau Anies atau Muhaimin bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi, saya katakan mereka pengkhianat. Jadi itu keras saya. Kenapa pengkhianat? Yang ketiga ini, ya kan mereka didukung oleh orang-orang yang berpanas-panas, mengeluarkan biaya dan lain sebagainya untuk melihat mereka menjadi pemimpin dan mereka meyakini bahwa pemilu itu curang securang-curangnya. Kalau pakai gentong babi itu segentong-gentongnya sebabi-babinya, ya kan? Dan bukan tidak terbukti di MK. Di MK terbukti, cuman dikatakan cawe-cawenya itu melanggar etika, bukan melanggar hukum, kan begitu. Karena itu saya katakan kalau mereka bergabung berkhianat mereka. Cuman kita harus melihat ada 3 layer. Layer pertama adalah layer Anies Muhaimin sebagai paslon. Layer kedua, layer partai politik sebagai pendukung. Layer ketiga, layer relawan sebagai pendukung pasangan calon di luar partai politik. Kalau Anies Muhaimin, seharusnya mereka memiliki kontrol yang otonom terhadap diri mereka sendiri. Anies jauh lebih mudah.
Kalau Muhaimin, saya pikir sudah mulai khawatir Ada tuh partai politik. PKB-nya akan Ya, diambil tuh kalau seandainya PKB-nya. tidak gabung pemerintahan. Kalau relawan, nanti ada relawan yang sejati, yang terus fight, ya. Ada relawan yang mulai melipir, melihat sikon. Biasanya kan begitu. Kalau ada kekuasaan baru, orang mulai melipir. Makanya demokrasi kita nggak pernah sehat. Kalau misalnya yang dikatakan Adi Prayitno tadi, watak kekuasaan itu memang ingin merangkul semuanya. Kalau bisa, tidak ada oposisi, sebagaimana yang dikatakan dan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi kan mengumpulkan semua kekuasaan di istana sampai lebih dari 80%. Sehingga secara teoritis kemarin tidak akan ada pesaing seandainya koalisi itu solid dan Nasdem tidak keluar dari koalisi tersebut termasuk PKB. Tapi kan kita tidak ingin sistem politik yang tidak sehat. Kalau kita balikkan pada sistem pemerintahan presidensial yang sudah lama kita tinggalkan karena corak kita seperti parlementer, maka sesungguhnya harusnya kembalikan fungsi DPR itu sebagai pengawas, ya, sebagai lembaga legislatif yang punya fungsi pengawasan, budgeting, dan fungsi pembuatan undang-undang. Tapi kan kita tidak demikian. Kita menjadikan DPR sebagai alat stempel presiden. Jadi complicated, tapi yang paling penting adalah membangun negara itu tidak harus dalam sistem, dan membangun negara itu tidak harus kemudian membungkam oposisi, karena oposisi juga mencerdaskan. Oke. Suara oposisi itu bisa Tidak menjadi harus suara yang membungkam mencerdaskan. oposisi, Bang Refli. Ya. Baik. Ya. Oke, poinnya sudah kita tangkap. Nanti tanggapan dari Bang Idrus seperti apa? Ini nggak perlu membungkam oposisi. Tadi kata Mas Seno juga ini mengajak untuk masuk ke dalam kabinet, untuk koalisi, apakah untuk minim kritikan? Nanti kita sambung lagi ya di segmen berikutnya. Salam cadas. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan Bang Idrus. Kalau melihat Ya. ini sebenarnya untuk merangkul semua pihak, lawan dan juga kawan, ini untuk meminimalisir dari kritikan atau gimana seperti yang tadi disampaikan? Jadi bukan begitu, Mbak. Pertama ini klarifikasi ini. Jadi apa disampaikan oleh Bung Adi tadi itu bukan fatwa ulama ya, ini fatwa politik. Jadi artinya Haram hukumnya gitu bukan ya. haram hukum, bukan fatwa ulama. Kemudian yang kedua memang begini, kalau kita membentuk sebuah koalisi, dan ini kita lama diskusikan dulu ketika saya ketua koalisi di Pak Prabowo, bahwa untuk kepentingan politik praktis, ya politik praktis yang prosedural, kalau dikatakan dalam rangka demokrasi prosedural, memang perlu kita banyak. Kenapa? Karena dalam rangka pengambilan keputusan di DPR itu perlu dukungan mayoritas. Contoh, Pak Prabowo nanti dengan Mas Gibran, pemerintah ya, mengajukan RAPBN. Apabila DPR tidak setuju, maka sesuai ketentuan yang berlaku, APBN yang lalu dinyatakan berlaku. Nah kalau itu berlaku berarti tidak mengakomodasi pikiran-pikiran gagasan, program-program baru yang disampaikan oleh pemerintah, rugi rakyat. Nah ini karena itu perlu kita banyak. Tetapi ini ada ini Mbak Rati, ya, Mbak Pena, ini penting juga bahwa kalau kita ingin mengembangkan kepentingan demokrasi substansial, ya politik-politik yang lebih pada politik gagasan, ya kita butuh orang cerdas yang banyak. Gitu loh, bukan jumlah yang banyak, tapi orang cerdas. Kenapa? Karena Pak Prabowo telah mengisyaratkan, memberikan suatu arahan kepada kita semua, politik gagasan, ide dan gagasan sebagai instrumen politik, program yang kita kedepankan. Nah ini yang kita jadikan instrumen, dan karena itu saya berpandangan begini, masalah banyak atau tidak banyak yang ada di dalam koalisi bukan itu persoalan, tetapi bagaimana membangun demokratisasi internal koalisi. Baik. Jangan menjadi koalisi semua pegang begini, tetapi tetap kecerdasan itu dikembangkan Mas Adi. Oh ini sudah kita tangkap yang Bang Idrus. penting, ini penting. Ya. Oke, itu dari Bang Idrus. Sekarang saya mau ke Mas Seno. Mas Seno bisa ditanggapi singkat saja Mas. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Idrus bahwa yang penting bukan hanya persoalan bagaimana konsolidasi kekuasaan itu dilakukan untuk kepentingan kekuasaan. Menjadi di luar atau di dalam pemerintah itu saya kira posisi yang sama-sama mulia, dan asalkan dilakukan dengan komitmen dan konsekuen. Dan PDI Perjuangan punya pengalaman itu gitu. Secara 10 tahun saat pemerintahan Pak SBY benar-benar tidak bergabung dengan kabinet, mendapatkan jatah menteri sebagaimana yang didalilkan oleh
realis-realis politik. Artinya saat bicara tentang politik di luar pemerintahan, kita punya pengalaman itu. Dan itu berhasil membuktikan bahwa PDI Perjuangan ternyata dapat menumbuhkan kaderisasi dan regenerasi yang baik di daerah-daerah, melakukan fungsi konsolidasi di luar pemerintahan di level istana. Sehingga apapun yang terjadi ke depan, saya rasa orientasinya harus kembali kepada rakyat. Bagaimana kemudian saat ada pemerintahan baru, program-program yang dilaksanakan itu betul-betul adalah program-program yang tepat janji sesuai yang dijanjikan kemarin, dan ada yang mengawasi dengan baik. Siapapun itu namanya. Jadi bukan hanya soal PDI Perjuangan saja, tapi semua pihak yang masih concern terhadap demokrasi kita, saya rasa turut berkepentingan. Ya. Baik, oke. Singkat saja Mas Adi. Ya saya kira bagi partai yang kalah dalam Pilpres, opsinya nggak banyak ya. Bukan opsi di luar atau di dalam. Opsinya satu kok, di luar wajib hukumnya. Udah itu aja. Kalau pemenang, opsinya di luar di dalam boleh dong, karena dia pemenang. Cuman kalau pihak-pihak yang kalah, partai kubu 1 dan 3, bagi saya harus dihukum di luar kekuasaan untuk tidak ikut serta menikmati kekuasaan politik. Supaya pemilu ada gunanya. Ya, Oke, semoga berharap pemilu ada gunanya. Bang Refli. Iya, saya setuju lagi-lagi dengan Adi Prayitno ya. Kalau kita mengatakan bahwa pemilu ini curang, pemimpin yang terpilih karena kecurangan, ya haram hukumnya untuk ikut dalam pemerintahan. Kan itu harus menjadi sebuah keyakinan politik, walaupun bukan keyakinan agama kan. Itu satu. Yang kedua, problem politik Indonesia itu bukan jumlah. Kalau jumlah, hak angket itu sudah bergulir. Karena 1 dan 3 mayoritas. Itu tapi soal etika dan terakhir soal uang aja. Kalau kemudian sudah angin itu masuk, semua bisa belok dan bisa berubah. Karena itu, ke depan memang kita memerlukan orang-orang yang menjunjung tinggi etika dan punya komitmen moral yang tinggi. Itu soalnya. Dan itu kita tidak punya. Tidak banyak yang punya, baik di legislatif maupun di eksekutif. Siap. Ya, terima kasih banyak Bang Refli, Mas Seno, Bang Salam Adi, cadas. Bang Idrus. Sehat selalu. Assalamualaikum. Kita nantikan bagaimana proses pelantikan, kemudian juga pemerintahan yang baru nantinya. Sehat selalu. Assalamualaikum.